Taiwan berbicara, dunia mendengar. 我们有3个目标，包括强化全社会治安环境。 Suara Taiwan, cerita dunia. Dengarkan hanya ada di Ruang Perspektif. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya Nus Hendry dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Perspektif. Dari ini saya akan mengangkat sebuah artikel yang saya beri judul adalah Pernyataan Sanai Takaichi soal Taiwan picu kontroversi. Akademisi mengatakan kebuntuan hubungan Jepang-Tiongkok bisa berkepanjangan. Jawaban PM Jepang yaitu Sanai Takaichi di parlemen mengenai Taiwan baru-baru ini telah memicu reaksi keras dari Tiongkok yang kemudian menyebabkan hubungan Jepang-Tiongkok kembali memburuk. Para akademisi menunjukkan bahwa posisi pemerintah Jepang pada dasarnya tidak berubah. Tetapi Sanai Takaichi dalam kapasitasnya sebagai PM yang kemudian membahas Taiwan merupakan sebuah langkah maju dari warisan diplomasi mantan PM sebelumnya yaitu Shinzo Abe. Meski begitu, kebuntuan dalam hubungan Jepang-Tiongkok diperkirakan akan berlangsung lama. Sanai Takaichi yang baru menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang di bulan Oktober 2025 saat menjawab pertanyaan dari anggota parlemen oposisi di tanggal 7 November 2025 ditanya apakah situasi Taiwan memenuhi kriteria situasi krisis kelangsungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Keamanan Baru tahun 2015 yang dapat memungkinkan Jepang menggunakan hak bela diri kolektif. Di satu sisi, Sanai Takaichi meneruskan narasi pemerintah Jepang sebelumnya dengan menekankan bahwa keputusan akan dibuat berdasarkan penilaian komprehensif pemerintah terhadap semua informasi sesuai dengan situasi spesifik yang terjadi. Namun, ia juga menyebutkan bahwa dalam skenario Taiwan di mana militer Amerika Serikat datang memberikan bantuan dan jika kapal perang dikerahkan dan juga disertai dengan penggunaan kekuatan militer, maka ia berpendapat hal itu berpotensi menjadi suatu krisis kelangsungan hidup. Di tahun 2015, pemerintah mantan PM Jepang yaitu Shinzo Abe mengesahkan Undang-Undang Keamanan Baru yang kemudian membagi penggunaan hak bela diri kolektif Jepang ke dalam 3 situasi. Yang pertama adalah situasi pengaruh penting di mana Jepang dapat memberikan dukungan logistik kepada militer Amerika Serikat dan lainnya. Kedua, situasi serangan bersenjata di mana Jepang diserang secara langsung. Dan ketiga, situasi krisis kelangsungan hidup yang merujuk pada kondisi di mana Jepang tidak diserang secara langsung, tetapi negara yang memiliki hubungan erat dengan Jepang, yaitu negara sekutunya Amerika Serikat diserang, sehingga Jepang dapat menggunakan hak bela diri kolektif. Dan juga setelah Undang-Undang Keamanan Baru disahkan, pemerintah Jepang dari generasi ke generasi selalu menghindari pembahasan skenario spesifik ketika membicarakan cara menentukan situasi krisis kelangsungan hidup. Oleh karena itu, komentar dari seorang Perdana Menteri yang sedang menjabat di parlemen mengenai skenario Taiwan merupakan hal yang sangat jarang terjadi. Meskipun Sanai Takaichi menyatakan di parlemen bahwa ia tidak akan menarik kembali pernyataannya dan juga menekankan bahwa itu adalah pandangan konsisten Jepang. Ia juga menjelaskan bahwa respons tersebut dibuat dengan mempertimbangkan skenario terburuk. Ia juga menambahkan bahwa di masa depan ia akan menghindari pernyataan mengenai situasi hipotesis tertentu di parlemen. Kuo Yiren, yaitu Wakil Direktur Institut Penelitian Kebijakan Nasional di Taiwan, menyatakan bahwa ia tidak menganggap pernyataan Sanai Takaichi sebagai sebuah kekeliruan ataupun kecelakaan, melainkan murni pembahasan berdasarkan hukum. Ia hanya memberikan sebuah respons karena anggota parlemen mengajukan pertanyaan mengenai skenario yang konkret sehingga oposisi dan sikapnya konsisten dengan para Perdana Menteri sebelumnya. Seorang profesor di Universitas Tamkang menyatakan bahwa Sanai Takaichi hanyalah menjelaskan peraturan yang ada dan tidak ada yang salah dengan pernyataannya. Hanya saja belum ada Perdana Menteri yang menjelaskan secara begitu gamblang sebelumnya.